Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita eh, mulai langsung ya teman-teman ya, yang sudah hadir terutama. Nanti yang lain bisa menyusul insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah jumpa lagi di pertemuan pembelajaran Dirasah Islam, dan di malam hari ini insyaallah kita bersama mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Arab 01 ya, bahasa Arab yang pertama. Teman-teman yang hadir ya, pertama nanti ketika sudah selesai pembelajaran, tidak lupa untuk mengisi absensi kehadiran. Karena nanti di situ untuk bahan eh, presentasi atau persentase ya, apa istilahnya, untuk penilaian selain masalah uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, nanti di sana dicek juga dari keaktifan, itu dilihat dari kehadirannya, sama kalau kehadiran berarti live dia menyimak pelajaran, tapi kalau yang menyimak rekaman itu juga nggak apa-apa, tapi di situ disampaikan sudah menyimak rekaman di misalkan di hari apa, jam berapa gitu. Jadi fleksibel, bisa ikut live Zoom, ikut live event, live acara di jadwal yang sudah ada, atau menyimak pelajaran melalui rekaman yang diberikan. Dan semuanya insya Allah dinilai aktif dalam mengikuti pelajaran. Ya, karena ini memang penting untuk kita masukkan ke dalam penilaian akhir atau penilaian setiap mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah, selain uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, kita tambahkan di situ 30% untuk keaktifan. Itu mulai dari kehadiran, atau menyimak rekaman, atau mungkin yang lainnya. Cuman yang paling kelihatan di absensi itu sebetulnya, yang paling mudah bagi kami untuk melakukan evaluasi atau penilaian itu melewati laporan kehadiran. Dan karena laporan kehadirannya sifatnya mandiri, maka sebisa mungkin teman-teman betul-betul berusaha untuk tidak lupa. Jadi kadang mungkin kita udah capek ikut live Zoom, ternyata lupa ngisi gitu. Atau misalkan nanti udah ingatnya ketika udah berapa hari setelahnya, tapi itu nggak masalah, langsung diisi aja. Tidak langsung diisi, disampaikan, oh kemarin ikut live, disampaikan aja. Walaupun isinya agak telat. Dan paling enggak, kehadiran-kehadiran yang sudah diikuti, atau rekaman-rekaman yang sudah disimak, itu disampaikan di absensi online atau istilahnya daftar presensi. Baik, insya Allah kita masuk ke Ad-Dars Ar-Rabi'. Ad-Dars Ar-Rabi'. Di Ad-Dars Ar-Rabi' ini, kita di sini melihat contoh kalimat al-baitu, kemudian di situ kata al-baitu diawali dengan kata fi, sehingga tidak lagi terbaca al-baitu, melainkan fil baiti. Kemudian ada al-masjidu, ketika diawali dengan fi menjadi fil masjidi. Kemudian al-maktabu diawali dengan ala menjadi alal maktabi. Ya, seolah di sini penulis ingin menyampaikan bahwa kata-kata tadi ketika tidak ada huruf-huruf fi, ala, itu dia masih normal dibaca al-baitu. Namun karena ada huruf fi atau huruf ala, maka harokatnya tidak lagi menjadi u, tidak dhammah di akhir, melainkan kasrah di akhir.
Demikian pula yang terakhir as-sariru menjadi ala sariri. Coba jelaskan ya, teman-teman ya. Jadi misal ada kata al-funduk. Ini kata al-funduk. Ini kalau tidak ada apa-apanya kita membacanya bukan al-funduki atau al-funduko, tetapi al-funduku. Namun ketika datang huruf ini, huruf ala atau huruf yang misalkan fi, ya, ala, fi. Kemudian masuk kepada kata ini al-funduk. Maka al-funduk ini tidak boleh dibaca alal funduku atau fil funduku. Melainkan ini kita hapus dhammahnya dan berubah harakat menjadi alal funduki atau fil funduki. Sebab apa? Berubah ini. Sebab didahului oleh ala, ya, karena ada ala atau fi. Maka harakat akhir kata al-funduk menjadi al-funduki. Dan tentu tidak pengaruh ke harakat-harakat yang lain. Harakatnya fa, nun, dan dal nggak pengaruh. Tapi yang terpengaruh adalah harakat terakhir. Baik. Kemudian di sini ada sejumlah pertanyaan dan jawaban. Aina Muhammadun wa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Jadi fi itu bisa kita artikan di dalam. Atau dalam. Atau di, ya. Aina Muhammad. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Syahidnya di sini kita membaca fil ghurfati, kasrah di ta. Tak taknis yang dikata ghurfah. Ya, maka teman-teman tidak membacanya dengan fil ghurfatu atau fil ghurfata, melainkan huwa fil ghurfati. Dan di pertanyaan yang lain kemudian dilanjutkan dengan jawabannya. Di situ dicontohkan kosakata lain yang juga didahului fi atau ala, dan semuanya harokat akhirnya adalah kasrah. Kasrah, maksurah, atau yang biasa kita baca dengan bunyi i. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Wa aina Aminah, di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Fil hammam itu di kamar mandi, fil matbah itu di dapur. Ainal kitabu, di mana buku? Ya, ya buku, entah dia menanyakan buku apa. Huwa alal maktabi. Oh, buku itu ada di atas meja. Nah, di sini ala mendahului kalimat al-maktabi. Maka dia maksurah. Wa aina sa'ah? Hiya ala sariri. Di mana jam? Entah jam tangan atau jam dinding. Tapi kalau mau jam tangan berarti sa'atul yad sepertinya kalau nggak salah ingat ya bahasa Arab. Jam tangan. Tapi kalau yang jam dinding itu asa. Hiya ala sariri. Jam itu ada di atas ranjang. Syahidnya di sini kita juga membaca bil maksur. Ar-ra al-maksurah ala as-sariri. Baik. Jadi seperti itu teman-teman ya.
Bagaimana membaca isim yang didahului oleh fi atau ala, di mana akhiran hal atau harakat akhirnya itu harus maksurah, berkasrah. Nah, di sini ada sejumlah latihan tamarin. Yang pertama, menjawab pertanyaan. Yang mana jawabannya ada di percakapan di atas. Percakapan Mbak, kolom qaimah Mbak. Kemudian ada latihan kedua. Kemudian ada latihan membaca dan menulis, ya, dan seterusnya. Baik. Untuk makin hidup suasana belajarnya, silahkan ada teman-teman yang ingin, bila ada yang ingin menjawab pertanyaan atau praktek daripada memahami percakapan di atas, kemudian dijawab terhadap pertanyaan yang ada di latihan. Mulai halaman 21 yang paling bawah ini. Ainal kitabu sampai nanti yang nomor 11. Saya silahkan bila ada yang ingin mencoba. Saya Pak Ustadz. Baik, tafadhali Ibu. Saya jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri gitu ya Pak Ustadz, nggak duaan ya? Atau saya baca ya, Ibu yang menjawab. Ya. Atau kalau ada teman yang ingin membaca pertanyaannya, nanti Ibu menjawab jawabannya boleh. Ya, mangga. Ada Ibu yang lain atau Bapak atau mungkin siapa? Ya, sepertinya ini ada peserta Mbak siapa ya, Mbak Nabila kalau. Mbak Nabila kalau mau mencoba silahkan. Ini peserta baru. Ayo Mbak Nabila. Apa saya tanya dulu nih? Tahu Mbak Mbak atau Bu Desi yang bertanya, nanti Mbak Nabila yang menjawab. jawab ya. Masa saya ngejawab kan nggak bagus. Ainal kitabu, Mbak Nabila. Nggak ada Pak Ustadz. Masih malu-malu. Masih malu-malu Pak Ustadz. apa-apa. Saya yang tanya Bu ya. Ainal Ya. kitabu, Huwa alal maktabi. aina Muhammadun, Huwa fil gurfati. aina sa'atu, Huwa fil sariru. Huwa hiya ala sariru ala sariri ya. Sariru Pak Ustadz. ala sariri. Iya ala sariri. Iya ala sariri. Aina Yasirun, Yasir fil hamami. huwa fil hammam. Huwa fil Aina hamami. Aminah, Aminah hiya fi matbahi. fil matbakh. Kemudian di sini pertanyaan nomor 6 dan 7, pertanyaan untuk memastikan. Ini yang pernah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Aaminatun fil ghurfati. Apakah ya gitu? Ya, apakah Aminah ada di kamar? Naam gitu ya atau la gitu. Nah, ya jawabannya antara na'am atau la. Kalau di percakapannya Aminah itu di matbah. Ya, Kalau pertanyaan tadi, aaminatun fil ghurfati. La. Iya fil matbah gitu. Masya Allah. Nah, la ya fil matbahi. Iya fil matbah.
Kemudian ayasirun fil matbahi. Yasir fil matbah la. Yasir fil Huwa fi Yasir kamar mandi. amami Hammam. fil hamami. Baik. Huwa fil hamami. Itu untuk pertanyaan memastikan. Kalau yang 1 sampai 5 tadi menanyakan di mana posisi-posisi. Sekarang pertanyaan yang ke-8 sama 9 menanyakan orangnya. Man fil ghurfati. Ya. Siapa yang di ruangan itu gitu ya? Siapa yang di ruangan? Wa man fil hammami. Man fil ghurfati wa man fil hammami. Man siapa yang di ruangan itu? Fil ghurfati. Muhammad fil ghurfati. Muhammad ya Pak Ustaz. Muhammad fil Muhammadun ghurfati. fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Nah, kalau misalkan disebut fil ghurfati dulu juga nggak apa-apa. Fil ghurfati Muhammadun. Oh, fil ghurfati Muhammad atau Muhammadun fil ghurfati gitu. Man fil hammami. Ya. Man fil hamami. Fil hamami. Fil hamami yasir. Yasir. Fil hamami yasir. Mada alal maktabi. Apa di mana ya? Apa di atas meja? Ya, apa yang berada di atas meja? Mada alal maktabi. Alal maktabi kitabun. Alkitabun. Oh, al-kitabu alal maktabi. Alkitabu alal maktabi. Mada ala sariri. Ala syariri tadi asa'ah. Nah, jadi ini semua aplikasi tentang praktek isim yang didahului oleh fi atau ala. Yang nantinya harakat akhirnya itu dia maksurah. Maksurah itu kasrah. Insyaallah mudah ya. Kemudian di sini ada tambahan kedua, iqra waktu ma'adhab di akhir kalimat. Baik, man yujarrib siwa Ibu Desi. Siwa Mana Pak Ustaz? ada yang mau coba selain Ibu Desi? Ya Mbak, ayo Mbak. Yang latihan kedua. Latihan kedua ini yang ada di layar. Iqra waktu ma'adhab di akhir kalimat. Baca dan tulis. Tapi kita baca aja ya. Sambil memperhatikan harokat akhir setiap kata. Silahkan Ibu tadi, Ibu siapa? Lamifa. Ibu Lanifa, tafadholi. Al-mudarrosatu. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Baik. Fil madrasati. Fil baiti. Naam. Al-baitu. Naam. Al-ghurfatu. Naam. Al-hamamu. Fil matbahi. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal kursiyi. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Alhamdulillah. Mumtazah. Ibu Lanifa ya. Nah, seperti itulah cara membaca isim ketika ada fi atau ala, atau ketika tanpa fi atau. Jadi kalau nggak ada apa-apanya, akhirannya dhammah. Tapi kalau ada kedua kata tadi, fi atau ala, maka akhirannya adalah maksurah. Baik, kemudian di sini iqra waktu. Iqra bacalah dan tulislah. Ada yang mau coba baca nomor 1 dan 2 atau sampai 5 ya? Atau anak coba. Baik, Bapak siapa ini? Engkus lagi. Bapak Anggus, tafadhol, Bapak Anggus. Bismillah. Wahidun at-talibu fil jami'ati.
Isnani ar-rajulu fil masjidi. Baik. Salah satu aina tajiru huwa fi dukani. Arba'atun al-qalamu alal maktabi. Baik. Khamsatun aina Zainabu huwa hiya fil ghurfati. Aina Sitatun Zainabu. Jadi biduni al. Aina Zainabu. aina Zainabu hiya fil ghurfati. Nah, Sitatun ainal waraku huwa alal maktabi. mau dilanjut Bapak? Sab'atun ainal mudarrisu huwa fil fasli. Samaniyatun aina yasiru huwa Aina fil Yasirun. aina yasirun huwa fil mirhadi. Tis'atun asyamsu wal qamaru fis samai. Asratun man fil fasli. Man Baik, fil Masya Allah. fasli. Masya Allah, mumtaz. Ya. Itulah cara membaca isim yang diawali oleh fi atau ala. Di situ disebutkan semua aplikasinya. Dan disebutkan dalam bentuk jumlah mufidah yang sempurna atau bahkan dalam sebuah pertanyaan dan jawaban, question and answer, pertanyaan, percakapan intinya. Ya. Kemudian ini untuk informasi saja ya, terutama Bapak Angkos ya, dan juga teman-teman yang lain. Ketika kita ingin membaca satu urutan, ya, suatu urutan bilangan, maka kita menyebutnya dengan istilah adat tartibi, bilangan adat tartibi. Jadi seperti kita membaca nomor 1, nomor 2, nomor 3, cara pengucapannya adalah al-awwal, kemudian as-tsani, kemudian as-tsalits, ar-rabi', dan seterusnya sampai al-ashir. Kalau mudzakkar. Nanti kalau mau dijadikan muannats, al-ula, as-tsaniyatu, as-tsalitsatu, ar-rabi'atu, dan seterusnya. Itu yang kalau di dalam bahasa Arab disebut adat tartibi, yaitu suatu bilangan untuk mengurutkan ya, suatu hal, apakah itu poin-poin masalah atau soal-soal atau yang lainnya. Ya, namanya adat tartibi. Baik, Mumtaz, kita lanjut ke berikutnya qaimah alif. Di sini ada sejumlah contoh isim mudzakkar dan yang di sampingnya contoh isim muannats. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, dan seterusnya. Yang di sampingnya ini isim muannats. Sekilas ketika kita melihat jumlah atau melihat kosakata ini yang merupakan nama-nama orang, seakan nggak ada pelajaran apapun. Ya udah, ini namanya laki-laki, ini namanya perempuan. Namun di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya ada yang namanya isim, suatu isim itu munawwan, ada yang ghairu munawwan. Sebelum saya menjelaskan nama-nama ini, kita ke papan tulis sebentar. Jadi isim itu ditinjau dari boleh atau tidaknya isim tersebut untuk menerima tanwin, itu terbagi kepada dua. Munsharif atau nama lainnya munawwan. Kemudian ghairu munsharif atau nama lainnya ghairu munawwan. Jadi nama lainnya adalah
munawwan. Kalau ini berarti ghairu munawwan. Munsharif itu suatu kondisi isim, dia boleh ditanwin ketika tanpa al. Ya. Jadi nanti patokannya adalah ada atau tidaknya al. Contoh, Hamidun. Hamidun ini kalau tidak ada al, dia bertanwin. Tapi kalau ada al nanti jadinya al-hamidu. Baik, Afan. Nah, tadi. Jadi ketika ada al, suatu isim ketika ada al, dia tidak bertanwin, tidak bertanwin. Tetapi ketika alnya hilang, maka suatu isim menjadi bertanwin. Isim yang jenis seperti ini ketika tanpa al ada tanwinnya, alias bertanwin ketika tanpa al, ini adalah isim munsharif atau munawwan. Nah, namun di sana ada isim yang ketika tanpa al, ya, dia tidak harus bertanwin, bahkan dilarang bertanwin, Balik lagi ke masalah di atas tadi contoh al-hamidu dan hamidu. Jadi kalau ada al itu kan tidak tanwin, tetapi ketika enggak ada al itu harus tanwin. Ini yang biasanya kita kenal dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Ma'rifah ini yang ini. Ma'rifah yang ada alnya, al-hamidu yang ini nakirah ketika tanpa al. Dan ketika nakirah dia bertanwin. Namun di sana ada isim-isim yang walaupun dia tidak ada alnya, dia tidak boleh bertanwin. Dan inilah yang disebut dengan isim ghairu munsharif atau ghairu munawwan. Jadi nggak bertanwinnya bukan karena dia bisa bertanwin, tapi memang nggak boleh ditanwin. Seperti misalkan kalimat Maryam. Maryam itu tidak boleh dibaca Maryamun, tetapi Maryamu. Ya. Walaupun kita tidak berikan al di depan kata al-Maryam, alias memang Maryam saja tanpa al, ini harokat akhir mim itu tidak boleh dhammatain, tetapi dhammah saja. Tapi dhammah saja. Nah, ini pelajaran tentang isim munawwan dan ghairu munawwan, atau nama lainnya munsharif atau ghairu munsharif. Atau kalau mau nama lain lagi, alladzi yansharif sama alladzi la yansharif. Nah, di buku ini, di kitab Durusul Lughah ini disampaikan di Qaimah A, penyusun ini menyampaikan bahwasanya di sana ada isim-isim yang bisa ditanwin sama yang tidak boleh ditanwin sama sekali. Seperti Aminatu, Zainabu. Maka kita nggak membaca Zainabun, Aina Zainabun, nggak gitu. Tetapi Aina Zainabu, Aina Fatimatu, Aina Maryamu, Aina Aisyatu, Aina Sofiyatu, dan seterusnya. Yang merupakan contoh-contoh isim ghairu munawwan. Kalau yang di sampingnya yang nama laki-laki ini, Khalidun, Aina Hamidun, dan seterusnya. Cuma teman-teman semua yang perlu diingat, ini bukan masalah nama laki atau perempuan. Karena toh nanti ada nama laki-laki yang tetap tidak boleh bertanwin. Seperti contoh misalkan Yazidu, kemudian Ahmadu, kemudian Umaru. Ya, nggak boleh kita membaca Umarun, Ahmadun, Yazidun, apalagi misalkan banyak contoh. Tolhatun, tapi Tolhatu, ya, dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi
fokus lagi bukan masalah karena nama laki perempuan. Kalau laki harus tanwin, kalau perempuan nggak boleh tanwin, bukan gitu. Ya. Karena ada nama perempuan yang boleh tanwin, seperti contoh Hindun, Da'dun, kemudian apa lagi? Su'adun. Afan, kalau Su'ad itu kayaknya nggak tanwin. Mungkin kalau yang perempuan cukup sedikit ya, nggak banyak banget ya. Bagaimana isim muannats tetap ada yang bertanwin, demikian pula isim mudzakkar ada yang tidak boleh bertanwin. Jadi bukan konteksnya kalau nama laki itu harus tanwin, nama perempuan nggak boleh tanwin. Tapi intinya adalah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada isim munawwan dan isim ghairu munawwan. Baik. Di sini ada sejumlah nama. Di sini diperintahkan untuk ikra waktu ma'dhab di akhiril kalimat. Baik, ada yang mau mencoba untuk membaca setiap nama orang yang tertuang di sini. Baik, silahkan. Baik, Mbak Nabila, silahkan tafadhali. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu. Baik, mumtazah, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Bagaimana sejumlah nama, ada yang bisa bertanwin, ada yang tidak bisa bertanwin. Cuman patokannya bukan karena laki perempuan. Tetapi memang jenisnya adalah munawwan atau ghairu munawwan. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, nama laki pun ada yang ghairu munawwan dan sebagaimana nama perempuan ada yang munawwan. Baik, jalan yang mudah. Cuman memang apa namanya? Mengetahui istilah menentukan suatu isim itu munawwan atau ghairu munawwan itu memang sebetulnya ada ilmunya. Atau misalkan di sana ada sejumlah wazan untuk suatu kata, untuk sejumlah wazan untuk kosakata bahasa Arab yang di situ menjadikan tidak boleh bertanwin. Seperti bila mana isim di atas wazan fu'al, seperti kata Umar, ya Umar tidak boleh bertanwin. Atau isim di atas wazan af'alu, seperti kata Ahmadu, itu juga tidak boleh bertanwin. Atau yang lainnya, ya. Cuman bukan saatnya kita membahas ini. Ini sekedar informasi ringan disampaikan ke kita ilmu dasarnya bahwa ada isim munawwan dan ghairu munawwan. Baik, kemudian di qaimah ba. Di qaimah ba ini kita ingin ya, di qaimah ba ini kita ingin melihat satu aplikasi lain daripada huruf yang menyebabkan isim itu juga berkasrah. Yang sebelumnya adalah fi dan ala, kemudian yang ini adalah min dan ila. Maka seperti kalimat al-baitu ketika diawali min menjadi minal baiti. Dan teman-teman perhatikan di sini kita membacanya minal baiti karena ada iltiqa as-sakinain, pertemuan dua sukun. Sukun di nun dan sukun di al. Min al-baiti. Dan untuk memudahkan tentu minal baiti. Kemudian yang al-masjidu diawali dengan ila menjadi ilal masjid. Ilal masjid. Baik. Kemudian di sini ada sejumlah percakapan. Jumlah percakapan. Min aina anta, ana minal Yaban. Baik, untuk makin hidup, silahkan teman-teman semua menyalakan speakernya. Kita baca bersama. Isma'u waraddidu. Nyalakan speaker semua, kemudian dengarkan, kemudian tirukan. Min aina anta. Min aina anta. Baik, nantuk jama'atan. Naqra ma'an. Min aina anta. Min aina anta. Anta. Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun. Wa min aina Ammarun.
Huwa minas sini. Huwa Wa minas ini. Baik. Diulang. Lebih semangat lagi. Min aina anta? min aina Aina anta? anta? Ana minal Yabani. Ana Ana minal jabani. Wa min aina Ammarun? Wa min Wa aina? Min aina ammarun? Huwa minas sini. Huwa Wa minas sini. Baik. Wa min aina Hamidun? wa Wa min min Wa min aina hamidun? Huwa minal Hindi. huwa Wa min Wa minal hindi. Aina Abbasun? aina Aina abbasun? Kharaja. 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 kharaja? Aina dhahaba? Aina dhahaba? Jadi Pak Guru menanyakan kepada Muhammad, di mana Abbas? Muhammad menjawab, Abbas sedang keluar. Pak Guru menanyakan lagi, aina dhahaba? Kemana perginya? Gitu kan? Mungkin bahasa kita seperti itu, atau bahasa kita seperti itu. Abbas sedang keluar, tapi Pak Guru mau tanya lagi, kemana perginya? Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri. Jahaba ilal mudiri. Jahaba ilal mudiri. mudiri. Baik, maratan ukhra. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba Dhahaba ilal mudiri. Baik. Wa aina dhahaba Aliyun? wa Wa aina aina dhahaba aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Baik. Inilah jumlah percakapan atau khiwar yang mana teraplikasi dalam jumlah tersebut isim-isim yang diawali oleh min sama ila. Ya, min atau ila. Untuk isim-isim yang jelas-jelas dia bisa berubah harokat akhir, dia akan berkasrah. Tetapi isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya, dia tidak menjadi kasrah. Teman-teman perhatikan di sini. Min aina anta. Min aina anta. Teman-teman langsung bisa lihat di layar. Bagaimana kata aina tidak berubah harokat akhir. Walaupun ada min di depannya. Tidak lantas berubah menjadi min aini. Iya. Ya, padahal kata al-bait yang asalnya al-baitu menjadi minal baiti. Kata al-masjidu menjadi ilal masjidi. Namun untuk kata aina tidak menjadi min aini. Nah, inilah yang disebut dengan kalimah mabni atau kata yang mabni. Kita coba ke papan tulis. Baik. Jadi isim atau kalimah bahasa Arab atau fokus isim aja ya, karena di sana ada fiil, ada harf. Fokus isim. Itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Sebagian orang untuk mudah menghafal, mabni itu diterjemahkan dengan maunya begini. Ma be ni. Mabni. Untuk yang mu'rab maunya berubah. M U rob. Nah, seperti ini. Mu'rab maunya berubah, mabni maunya begini. Ini sebetulnya bukan pengertian. Tapi untuk memudahkan istilah itu, dan sebetulnya istilahnya memang begitu gitu loh maksudnya. Jadi kita ambil contoh. Di antara kata mabni adalah kata aina. Kita udah lihat tadi aina. Dan di antara kata mu'rab itu contohnya misalkan al-bait.
al-bait. Nah, teman-teman semua, aina. Bagaimanapun kata aina berada di suatu posisi di sebuah jumlah mufidah. Misalkan ada jumlah mufidah. In aina anta, aina yasir, ila aina, dan segala macam deh. Fa aina tadhhabun, dan yang lainnya. Maka kata aina tidak akan pernah mengalami perubahan harokat akhir. Tidak akan pernah mengalami perubahan harokat akhir. Alias, harokatnya maunya begini. Kalau begini, fathah yaudah fathah terus dia. Di mana aja ditaruh kata aina ini, dia senantiasa fathah. Inilah kata yang berhukum mabni. Adapun al-bait, dia akan menyesuaikan statusnya, menyesuaikan posisinya dalam suatu kalimat sempurna. Bisa dibaca baitu, bisa dibaca al-baita, bisa dibaca al-baiti. Sebagaimana contoh yang di buku tadi, ketika diawali dengan ila, diawali dengan min, menjadi bukan minal baitu, bukan maunya begini, tetapi maunya berubah. Ya, sehingga dia menjadi minal baiti, ilal baiti, fil baiti, dan seterusnya. Dan harokat kita tahu ada 3 harokat hidup ya, dhammah, fathah, kasrah. Al-baitu, al-baita, al-baiti. Tentu nanti berubahnya itu tergantung dia statusnya dalam kalimat sempurna sebagai apa. Nah, inilah kata yang berhukum mu'rab. Nah, jadi 2 macam isim ditinjau dari bisa atau tidak berubahnya harokat akhir. Ya, ditinjau dari bisa berubah atau tidak bisa berubah untuk harokat akhirnya. Kalau tidak bisa berubah, itu istilahnya mabni, maunya begini. Kalau bisa berubah, itu istilahnya mu'rab, maunya berubah, tergantung nanti posisinya. Dan contoh yang di buku tadi, berubah menjadi kasrah. Sebabnya karena didahului ila dan min. Atau yang sebelumnya adalah didahului fi atau ala. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Bagaimana kata aina, walaupun ada min di depannya, tetap dibaca aina. Tidak boleh min aini, tetapi min ain. Min aina anta, wa min aina ammar. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Wa min aina hamid. Kemudian aina, kalau aina abbas itu nggak ada awalannya. Dia langsung aina abbas. Aina dhahaba. Wa aina, ini ada wanya tapi nggak berubah. Wa aina, dan seterusnya. Adapun jawaban-jawabannya dari khiwar ini, percakapan ini, itu adalah sejumlah isim yang mana harakat akhirnya bisa berubah menjadi kasroh. Afwan, bisa berubah harakat tergantung kondisinya dan di dalam khiwar itu semuanya berkasroh karena sebuah masing-masing didahului dengan min. Atau kalau ada ilah berarti ilah. Ana minal yabani. Tidak kita baca ana minal yabanu atau ana minal yabana, enggak, tetapi ana minal yabani. Kemudian wa min aina ammarun huwa minas sini. Wa min aina hamidun huwa minal hindi. Ya, tegas. Jadi situ setelah kata min itu kita membacanya maksurah fil akhir. Dikasrahkan di huruf terakhir. Kemudian aina Abbas kharaja, aina dhahaba ilal mudiri. Ya. Abbas pergi ke kepala sekolah. Al-mudiri, ilal mudiri. Kita nggak membaca ilal mudiro atau ilal mudiru. Ilal mudiri. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Pergi kemana? Ke ruang buang hajat, ya istilahnya. Di sana ya, mirhad. Ada mungkin ya, tempat buang air besar ya kecil atau mungkin untuk cuci muka, itu istilah mirhad. Dahaba ilal mirhad. Ada gambarnya, cuma kurang jelas ya. Kalau di buku dia jelas. Ya, dahaba ilal mirhad. Jadi jelas seperti teman-teman ya. Ya, kemudian di sini ada tamarin, latihan-latihan menjawab sejumlah pertanyaan.
Ada yang mau mencoba menjawab? Saya yang bertanya, nanti siapa yang mau menjawab silahkan. Atau mungkin dua-duanya dari peserta ya, yang bertanya pesertanya sama salah satu dari teman-teman yang menjawab. Silahkan. Mbak Nabila atau Bu Desi atau Bu Lanifa atau siapa terserah, silahkan. Ya, enggak Pak Ustadz. Iya. Terutama yang ngantuk-ngantuk ya. Soalnya kalau udah ngantuk itu susah. Saya- Anak bagaimana tuh? Saya Pak Ustadz. Yang jawab siapa? Yang jawab Pak Angkos atau siapa? Silahkan, enggak apa-apa. Saya yang ngomong Pak Ustadz, yang nanya. Yang Pak nanya penjawab. boleh. Ya, saya nanya Pak Banto. Min aina ant? Anak minal Yabani. Ya. Terus anta min Filipin ya? Final Filipini, Filipini itu apa sih Pak Ustadz? Filipina. Filipina ya? Ya. Apakah engkau dari Filipina? Anta minal Filipini? La ana minal Yabani. Atau Man, ini atau ini pertanyaannya tidak harus sesuai dengan khiwar. Tapi misalkan Bapak Supriyanto bisa menjawab, saya dari Indonesia. Setelah mengatakan la, berarti ana min Indonesia. Baik, silakan. Yang selanjutnya Ibu. anta, saya mana Pak Ustadz? Saya lagi. Asalid. Ya. Man minas sini? Hamzatu minas sini. Man aina Hamidun? Min. Min aina Hamidun? Hamidun min Amerika. Aina zahaba Abbas? Jahaba Abbasu ilal dukani. Abbasun ya. Abbas. Jahaba Abbasun ilal dukani. Azhaba Aliun ila mudiri? Naam. Jahaba Aliyun ilal mudiri. Mumtaz, Masya Allah. 2 orang lagi mungkin ada. Ibu Lanifa atau sama dengan siapa? Silakan. Ana Ustaz. Tafadhol. Yang tanya siapa? Saya nggak apa-apa. Silakan. Mana katanya? Mbak Nabila. Yang jawab berarti Bapak siapa? Bapak Angkus atau Bapak siapa? Nomor berapa tadi? Maujud Al-Mujib Asail Mbak Nabila. Al-Mujib man? Yang menjawab siapa? Yang nanya Mbak Nabila. Ya, saya nggak Ustaz. Pak Supriyanto lagi ya? Ya. Atau Pak Supriyanto yang nanya? Sekarang dibalik. Ya. Nanti yang jawab Mbak Nabila. Silakan. Ya. Ya. Min aina anta? Ana minal Yabani. Anta minal Filipin? La, ana minal Yabani. Man minal sini? Ammar. Ammarun minas sini. Ammarun. Minas sini. Rabi. Min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Ya. Aina dhahabu Abbasun? Aina dhahaba. Aina dhahaba Abbasun? Zahaba ilal mudiri. Zahaba minal mudiri. Azhaba Aliyun ilal mudiri? La. Abbasun zahaba ilal mudiri. Baik. Mumtaz, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Bagaimana khiwar yang mana di situ ada aplikasi isim diawali oleh min atau ilah. Dan ketika itu juga
isim tersebut maksuratun fil akhir. Harokat akhirnya menjadi kasrah. Kecuali memang isim itu mabni yang maunya begini ya, seperti aina dan banyak contoh lain daripada isim-isim yang mabni. Kemudian di sini ada iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat. Ini insya Allah mudah, saya yakin udah bisa. Al-ghurfatu minal ghurfati ya. Atau ada yang mau coba ya? Al-ghurfatu silakan. Satu orang aja. Al-ghurfatu. Ana Ustaz. Tafadholi. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhabu ilal mirhadi al-yabanu al-filibinu minal hindi ila sini. Baik, mumtazah. Insyaallah. Kemudian di sini ada iqra waktu. Ya, ini perintah membaca dan menulis. Baik, silakan. Ini ada nomor 1 sampai nomor 7. Ya, sekuatnya. Ya. Emang bahasa Arab seperti ini. Jadi makin nancepnya itu kalau kita udah praktek langsung. Baik, silakan. Saya Ada lagi. Ustaz saya. Baik, silakan Ibu. Kalau mau berbagi nanti Ibu ambil berapa nomor. Lanjutkan sama yang lain. Ya, saya dulu apa gimana Pak Ustaz? Silakan Ibu dulu. Al-awwal Al-awwal man aina Fatimatu min. min aina Fatimatu hiya minal hindi. Minal hindi. Akhir yang lain? Asani Naam. korojal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Masya Allah, mutazah. Baik, al-thalith, akhir. Yang lain? Asalis dhahaba tajiru ilal dukani. Baik. Kita sudah belajar tentang al-qamariyah dan al-syamsiyah. Adal dia masuk kepada asy-syamsiyah sehingga menjadi ilat tukan. Baik. Tukarir ya al-ab bisa diulang Bapak? Dhahabat tajiru. Dhahaba tajiru ilal dukani. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Ar-rabi akhir yang lain. Nomor 4. Mbak Nabila. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Baik, Mumtazah, Masya Allah. Akhir. Al-khamis. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Baik, as-sadis. Kharaja talibu minal mudarrisati wa dhahaba ila suqi. Minal madrasati. Ya. Dari Kharaja sekolah. talibu minal madrasati Naam. wa dhahaba ila suqi. Wa dhahaba ilas suqi. Ya, jadi siswa keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Al-akhir, as-sabi'. Man? Khadijatu Naam. minas sini wa Naam. Khalidun minal yabani. Minal yabani. Masya Allah, mumtazah. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Aplikasi isim yang didoleh oleh huruf-huruf min ila fi ala. Nah, ini di sini ada jawabannya. Ada apa namanya? Kesimpulannya. Min ila fi ala namanya adalah harfu jarrin. Ini disebutkan ya sama penulis. Dikasih garis bawah di situ jelas. Harfu jarrin. Inilah 4 huruf jar. Dari mana sih Mbak? Min ila fi ala. Tentu di sana ada huruf jar yang lain. Dan apa namanya?
Masing-masing huruf ini tentu memiliki makna. Bahkan bisa jadi setiap huruf memiliki banyak makna. Cuman karena kita masih kita sesuaikan aja. Mungkin saya yakin teman-teman udah ada yang level lanjutan. Bahwasanya huruf jar itu bisa jadi memiliki satu arti. Bisa jadi memiliki lebih dari satu arti. Banyak makna. Cuman yang makna dasarnya al-makna al-asl min itu lil ibtida, ila lil intiha, fi lil dzarfiyah, ala lil isti'la. Atau bahasa kita terjemah gampangnya, min itu artinya dari, ila artinya ke atau sampai, fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Makanya di sini juga aplikasi dasar ya. Di situ ada perintah fil faragh fima yali harfa jarrin munasiban. Letakkan di titik-titik yang kosong ini pada jumlah-jumlah berikut huruf jar yang sesuai. Huruf jar yang sesuai. Man yujib al-kitabu nuqtah al-maktab. Mal ijabah? Al-kitab Abu alal maktabi. Alal maktabi. Al-thani at-talibu nuqtah al-fasl. Mal ijabah? Fil fasli. Fil fasli. At-talibu fil fasli. Al-thalith dhahaba Hamidun nuqtah al-jami'ah. Ilal jami'ah. Tat itu ti. Al-jami'ati. Ilal jami'ah. jami'ati ke Ar-rabi' kharajal mudiru nuqtah al-madrasah. Al-madrasati. Mal ijabah? Minal Minal madrasah. Minal madrasati. Thumma al-khamis dhahaba Muhammad nuqtah as-sin. Nuqtah al-yaban. Mal ijabah? Dhahaba Muhammadun minasin minas-sini ilal yabani. ilal yabani. Muhammad berangkat dari Cina menuju Jepang. Sini benar. Yaban itu artinya Jepang, Sin artinya Cina. Kemudian di sini adalah al-kalimat al-jadidah, al-madrasah, al-fasl, al-hammam, dan yang lainnya daripada daftar kosakata. Ada yang nggak tahu artinya teman-teman? Al-kalimat jadidah, kosakata baru. Saya yakin salah teman-teman tahu semua ya. Al-matbah, dapur ya. pur Al-hin ini saya nggak tahu. Hin ini apakah India atau Hin yang lain? Mungkin India kayaknya. dia kayaknya Pak Ustadz. India kayaknya. India. Dan bisa jelas ya. Jadi seperti itu. Kalau al-hammam itu kamar mandi. Tapi kalau al-hammam tanpa tasdid ini itu artinya merpati. Al-Shainu apa Pak Ustadz? Sin tadi. Cina ya. Cina ya. Al-hammamu dengan al-mirhadu bedanya apa? Itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu bedanya. Kalau Sama. ada teman-teman yang tahu bisa disampaikan di sini. Hamamu dengan apa tadi? Al-hammam sama al-mirhad. Nanti Sama coba kita cari tahu ya. Kamar mandi kan Pak Ustadz? Iya, biasanya kita terjemahkan keduanya kamar mandi. Kayaknya sebenarnya ada yang lebih spesifik antara keduanya bedanya. Coba saya googling dulu. Mudah-mudahan ketemu. Al-Hammam itu kamar mandi. Atau ada yang tahu? Pak Angkos mungkin tahu Pak Angkos ya? Iya, mungkin tahu. Al-Hammam Farqun bainal hammami wal mirhab. mirhab. Al-hammam huwa mawdi'ul istikhmam wa makani. Amma al-mirhab huwa mawdi'ul amaliyatul ikhraj ay qada'ul hajah. Oh, seperti itu. Jadi al-hammam itu kamar mandi saja. Ya kamar mandi. Di situ tidak ada, kalau bahasa kita tuh nggak ada klosetnya. Iya, kamar mandi. Tidak ada. Lab Ya, itu ya, tidak ada. Nah, jadi tidak ada tempat buang hajat. Makanya bisa jadi ketika rumah zaman dulu yang tidak ada itu mungkin kalau sekedar ingin mandi di rumah, tentu rumah zaman dulu nggak ada kloset ya.
Itu mungkin disebutnya namanya hamam aja. Hamam. Ya. Ada toiletnya mirhat. Ya. Toilet. Amal mirha bahwa maudhi'u amaliyatil ikhraj. Adapun mirhat itu tempat buang hajat. Tempat buang hajat. Bisa buang air besar atau buang air kecil. Toilet ya. Ini mah toilet ya. Nah, Kalau hamam itu kamar mandi. atau bahasa kita tuh kamar mandi sama WC gitu bedanya. Ya. Oh ya. Toilet Pak Ustadz biasanya. Nah, Al-jami'atu Al-Jamiah itu kampus. Kampus. Ya, Pak Ustadz. Bedanya apa dengan universitas sama Pak Ustadz? Itu Allah alam sama mungkin. Sama ya? Universitas. Al-Jami'ah itu universitas ya. Hmm. Nah, iya betul. Jadi kalau mirhat lebih ada untuk buang hajatnya. Kalau hamam tanpa buang hajat. Toilet bahasa Ya. Ini saya juga barusan dengar dari penjelasan saya Utsaimin, ya seperti itu. Ternyata bedanya itu aja. Baik. Ini pelajaran tentang min hurufil jar. Fi, ala, min, ila. Masih semangat teman-teman ya, insyaallah ya. Satu daras lagi. Baik, biar makin semangat ya, biar hidup belajarnya. Baca isma'u wa raddidu. Dengarkan dan ulang. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Tafadhal. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Karir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Alkitab. Kitabu Muhammadin ada ya Yasir. Ya. Apakah buku ini milik Muhammad? Ya. Apakah kitab ini milik Muhammad, wahai Yasir? Ya, itu artinya. Ya, jadi A yang di depan merupakan harful istifham, huruf untuk pertanyaan. Apa? Apakah? Kitab Muhammadin, kitab milik Muhammad, kitab ini milik Muhammad. Ada ini, ya Yasir, wahai Yasir. Yasir menjawab, la, hadza kitabu Hamidin. Baik, rod itu, la, hadza kitabu Hamidin. La, ada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Ina kitabu Muhammadin. Huwa alal maktabi hunaka. Wa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Ina daftaru Ammarin. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala Wa alal maktabi mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala Wa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali. Qalamun Qalamu man hadha ya Ali. Ali. Qalamu man hadha ya Ali. Qalamu Qalamu man hadha ya Ali. Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina Ainal haqibatul haqibatul Aina haqibatul mudarrisi.
Aina Aina haqibatul haqibatul mudarrisi. mudarisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya hiya Ya tahtal tahtal maktabi. maktabi. Baik. Nah, jadi seperti itu percakapannya. Kita coba terjemahkan perlahan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir, itu artinya Sa'id sedang bertanya kepada Yasir, apakah buku ini milik Muhammad, wahai Yasir? Kata Yasir, lah, ada kitabu Hamidin. Ini bukunya si Hamid. Muhammad sama Hamid beda orang, ya. Kemudian Sa'id bertanya, aina kitabu Muhammad? Terus mana kitabnya Muhammad? Kata Yasir apa? Huwa alal maktabi hunaka. Kalau kitabnya Muhammad itu di sana, di atas meja, di sana. Kata Sa'id, ada daftar Ammar. Di mana bukunya Ammar? Daftar ini mungkin lebih spesifik lagi, entah buku apa gitu, saya kurang paham. Tapi kayaknya beda sama kitab. Apakah buku tulis atau apa gitu. Karena ada istilah lain kurrosa, ada daftar, ada kitab. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan bisa disebutkan di sini. Aina daftaru Ammar? Di mana bukunya Ammar? Kata Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Kalau bukunya Ammar itu ada di atas meja Pak Guru. Kata Sa'id, qalamu man hadza ya Ali? Pena milik siapa? Ini pena milik siapa ya Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini pena milik Pak Guru. Ain haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya Pak Guru? Iya tahtal maktabi. Tasnya Pak Guru ada di bawah meja. Ini suatu hiwar, sebuah hiwar yang teraplikasikan di situ hukum suatu isim dinisbahkan kepada isim, dihubungkan kepada isim berikut. Ustadz bisa nanya, Ya Ibu silakan. Akitabu Muhammadin. Ini kenapa dia hilang tanwinnya kitabunya ini? Kolamu juga. Baik. Ini soal kita jelaskan ya. Nah, inilah yang kita kenal di dalam ilmu nahwu dengan istilah idhofah. Dengan istilah idhofah. Kita coba ke papan tulis aja. Papan tulis ya, biar makin jelas. Tadi ditanyakan oleh Ibu, kenapa tanwinnya di kitabun bisa hilang? Ya, sebentar saya syarab dulu nih. Ini Baik. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Ini kalau nanti misalkan setengah sebelum belum selesai, kalau ada yang mau segera istirahat tidak masalah. Yang penting sayanya masih kuat ketika harus lebih dari setengah 10. Tadinya aslinya mau ganti tukar jadwal sama Ustadz Migdad sama Diana, cuman beliaunya belum siap. Maksudnya mau tukar mapel, jadi malam ini hadis cuman nggak jadi. Baik. Di sini kita ingin mencoba menjelaskan atau kita belajar bersama tentang apa itu idhofah. Ada sebuah contoh atau ada dua kata, misalnya di sini ada kata al-qalamu. Kemudian ada kata hamidun. Al-qalamu dan hamid. Ini kata ini kalau nggak kita gabung merupakan sebuah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang berbeda. Kolam ya pena, hamid si Hamid nama orang. Dan itu masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian kita ingin menjadikan dua kata ini menjadi suatu rangkaian yang biasa kita sebut dengan istilah idhofah.
Al-qalamu pena, Hamid si Hamid. Kita ingin penanya si Hamid. Maka di situ kita perlu menisbahkan isim pertama kepada isim kedua. Ini selaku isim pertama, ini selaku isim kedua. Yang nanti hasil adalah rangkaian idhofah. Hasil adalah rangkaian idhofah. Dan ketika kata pertama diidhofahkan kepada kata kedua, kata al-qalamu diidhofahkan kepada kata Hamid, maka yang pertama adalah al yang ada di kata yang pertama itu hilang. Sehingga hasilnya adalah qalamu. Atau ketika dia tanpa al, dia harusnya qalamun. Kita tulis qalamun. Intinya alnya hilang. Nah, kemudian kata yang kedua yang berubah adalah dia menjadi maksurah fil akhir. Sehingga menjadi hamidin. Nah, sampai sini belum selesai. Karena kata ini yang pertama kolam sudah diidhofahkan kepada kata kedua hamidin, maka di sana ada kaidah tanwinnya harus hilang atau harokatnya menjadi tanpa tanwin, hidup atau tunggal. Sehingga bukan kolamun, melainkan kolamu. Kolamu hamidin. Jadi permasalahannya adalah yang kata pertama tidak boleh tanwin, di samping itu alnya juga hilang. Yang kata kedua dia harus majrur atau maksur di akhir. Kasrah di ya. Dan inilah hukum idhofah. Inilah hukum idhofah. Suatu penyandaran sebuah kata kepada kata berikut. Di mana yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhofun ilaih. Dan salah satu makna idhofah di antara adalah milik. Sehingga arti qalamu hamidin adalah pena milik Hamid. Pena milik Hamid. Atau bahasa simpelnya lebih simpel lagi, penanya Hamid. Ya. Pulpennya Hamid. Ya. Dan yang lain. Ini adalah hukum idhofah. Secara i'rab yang mudhaf ilaih sudah pasti harus majrur. Ya, ini teman-teman lihat di sini. Yang mudhaf ilaih, saya kasih tanda panah ya. Hamidin sudah pasti harus majrur. Jadi misalkan qalamu diganti kata lain, misalkan hindin, qalamu hindin, qalamu hamidin, qalamu muhammadin. Ya. Kalau siapa lagi misalkan qalamu khalidin, dia harus majrur. Namun untuk mudhaf ya, yang berposisi sebagai mudhaf ini kebetulan di sini karena tidak ada sebuah jumlah mufidah, hanya sekedar contoh kata, maka di sini dhammah. Namun dia tidak senantiasa harus dhammah. Dia harokat akhirnya kolam ini atau kosakata yang nantinya sebagai mudhaf, ini kondisional. Bisa saja dia fathah, bisa juga dia kasrah, bisa juga dia dhamm. Ini untuk harokat yang mudhaf. Ya. Harokat akhirnya kondisional, menyesuaikan status katanya dalam sebuah jumlah. Tapi kalau yang mudhaf ilaih sudah wajib harus senantiasa kasrah. Atau istilah nahunya adalah majrur. Istilah nahunya adalah majrur. Dan tidak harus nama orang, tidak harus milik orang, sesuatu milik orang. Atau misalkan bab, pintu, babu al-masjidi. Kita contohkan di sampingnya sini. Bab
al-masjid. Babu al-masjid. Yang al-masjid ini harus dia maksur, majrur. Nah, jadi ini idhofah kata bab kepada kata masjid. Diidhofahkan. Pintunya masjid. Babus sayyarati, pintunya mobil. Nafidatul baiti, jendela rumah. Atau misalkan bawabatul ma'hadi, gerbangnya pondok pesantren. Atau misalkan saqfud dukani, atap suatu toko. Bilatul qa'ati, lantai aula, ya. Itu juga contoh idhofah. Jadi seperti itu. Kepemilikan orang atau kepemilikan sesuatu. Ya lantainya aula berarti lantai milik aula itu. Pintunya masjid, pintu milik masjid dan seterusnya. Itu namanya hukum idhofah. Nah, itulah kenapa tanwinnya hilang. Ya, itu kaidahnya. Jadi nggak boleh qolamun hamidin, tapi qolamu hamidin. Ya. Bukan babun al-masjidi, tetapi babul masjidi dan seterusnya. Ya, seperti ya, Ibu ya tadi bertanya, mudah-mudahan sedikit kebantu tentang kenapa tanwinnya hilang. Nah, di sini di hiwar di Darus Khamis ini di situ disebutkan sejumlah aplikasi, sejumlah contoh praktek idhofah. Mulai dari yang pertama, sudah ada idhofah. Jawabannya ada idhofah. Kemudian pertanyaan lagi, ada idhofah. Ya, dan seterusnya. Ada yang sekedar contoh jar majrur. Ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Nah, jadi kenapa kok di sini Muhammadin dia maksur? Karena sebagai mudhafun ilaih. Itu setelah ada kata kitab diidhofahkan kepada kata Muhammad. Nah, mungkin tadi ini bertanya, kenapa kok nggak kitabun Muhammadin padahal dia tanpa al, ya kan? Maka jawabannya adalah tadi penjelasannya. Ketika idhofah, tanwinnya hilang. Tanwinnya harus hilang untuk yang mudhaf. Yang kata yang pertama, maka kitabu Muhammadin. Ditanyakan oleh Sa'id kepada Yasir, apakah kitab milik Muhammad ini, wahai Yasir? Ya. A itu apakah? A satu kata sendiri, harful istifham. Kemudian kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Ya. Kitab idhofah kepada kata Muhammadin. Jadi teman-teman membacanya Muhammadin. Gak boleh Muhammadun atau Muhammadan. Kitab Muhammadin. Dijawab sama Yasir, lah bukan. Ini kitabnya Hamid. Jawabannya juga seperti itu. Kitabu Hamidin, bukan Hamidan ataupun Hamidun. Ditanya lagi sama Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Terus di mana kitabnya Muhammad? Itu juga aplikasi idhofah. Kitab idhofah kepada Muhammad. Di mana kitabnya milik Muhammad? Kitabu Muhammad. Yang mudhaf juga nggak ada tanwinnya. Kitabun. Bukan kitabun, tetapi kitabu. Aina kitabu Muhammadin? Kata Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Nah, di sini aplikasi jer atau isim majrur dengan sebab ala. Itu Darus Robi. Barusan tadi kita bahas. Alal maktabi hunaka. Hunaka ini isim isyarah. Ya. Isim isyarah itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Selain hada. Kemudian saya bertanya lagi, aina daftaru Ammarin? Daftaru Ammarin. Dibaca Ammarin, bukan Ammarun atau Ammaron. Karena mudhafun ilaih. Kata Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Jawaban yang Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Di sini ada aplikasi jar dengan huruf dan juga jar dengan idhofah. Saya mau menjelaskan ya. Yang fokus ke sini nih. Wa ala maktabi al-mudarrisi. Kita ke papan tulis lagi. Baik, teman-teman semua. Benar-benar tetap semangat ya. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada istilah marfu,
mansub, dan majrur. Marfu itu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ini istilah i'rab yang kita sempat ulas tadi, maunya berubah. Jadi kalau nanti isim itu dhammah, berarti hukumnya marfu. Tapi kalau isim itu fathah, berarti dia mansub. Itu ilmu dasarnya, walaupun nanti ya ada turunan-turunannya. Kalau isim itu kasroh, dia berarti berhukum majrur. Nah, kondisi isim yang majrur dengan harakat kasroh ini hanya ada dua sebab. Yang pertama, huruful jar. Yang kedua, idhofah. Ya. Huruful jar, contohnya ketika isim diawali fi, ila, ala, min. Nah ini huruf-huruf jar ini kalau datang di awal isim, maka isimnya harus menjadi kasrah, makanya fil baiti. Ya. Fil baiti, ilal baiti, alal baiti, minal baiti, dan seterusnya. Ada penidhafah sebab yang kedua, yaitu tadi seperti contohnya misalkan babu al baiti. Babu al baiti, pintunya rumah. Ya. Ini sebab kedua. Jadi dibaca kasrohnya suatu isim itu hanya dengan dua sebab. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah huruf jar. Contoh huruf jar adalah 4 ini. Huruf jar lain banyak. Yang kedua adalah dengan sebab idhofah. Sandarkannya sebuah isim kepada kata itu. Ya. Contohnya kata bab, babul baiti. Atau misalkan ganti kata lain. Bilatul baiti, lantai rumah. Saqaful baiti, atap rumah. Nafidatul baiti, jendela rumah. Apalagi? Banyak contoh. Banyak contoh. Ghurfatul baiti, kamar milik rumah itu. Ya, dan seterusnya. Jadi hanya ada dua sebab. Nah, balik lagi ke buku ini. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ini ada aplikasi aplikasi jar karena huruf dan aplikasi jar karena idhofah. Boleh saya tanya kepada teman-teman, ada yang bisa menjawab, silahkan dijawab, nggak langsung aja. Aplikasi yang berupa jar dengan sebab huruf di kata apa? Dari kata ini yang saya kotak. Maktabi. 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 Sebabnya karena ada huruf Ala. ala. Kemudian kata mana yang jarnya sebab idhofah? Mudarrisi. Al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Ya, sebab idhofahnya apa? Sebab jarnya karena idhofah. Idhofah dengan kata apa sebelumnya? Maktabi. Kata maktabi. Ya. Jadi ala maktabil mudarrisi itu dua contoh aplikasi majrur dengan sebab yang berbeda. Sebab pertama karena ada kata ala maktabi. Sebab kedua jarnya al mudarrisi itu karena idhofah, yaitu dengan diidhofahkannya kata maktab. Maka seperti yang sudah kita jelaskan, bahwasanya yang mudhof, yang kata pertama itu i'rabnya atau harokat akhirnya itu kondisional. Bisa dia dhammah. Kan kalau di kata maktabil mudarrisi nggak ada kata ala, dia dibacanya maktabu ya kan? Maktabul mudarrisi. Tapi karena sebab ada kata ala, maka maktabnya menjadi kasroh. Ala maktabil mudarrisi. Seperti itu. Berarti idhofah ini artinya kepemilikan ya Ustaz ya? Iya, idhofah yang di sini adalah kepemilikan. Berarti artinya meja milik Pak Guru. Ada makna lain lagi idhofah ini? Makna lain itu, dua makna lain adalah min dari, satu lagi fi. Kita contohkan aja ya di papan tulis. Jadi makna idhofah itu ada 3.
Idhofah, makna idhofah itu ada 3. Min, fi, dan li. Nah, yang kita bahas tadi dari tadi kita adalah maknanya li. Contohnya jelas, Kitabu Muhammadin. Hukum milik Muhammad. Artinya apa? Kitabu li Muhammadin. Atau kitabun li Muhammadin. Tanpa huruf li, dia menjadi Kitabu Muhammadin. Ya kan? Ini makna yang pertama, makna li. Pemilikan. Makna yang kedua, contohnya adalah Sholatul Laili. Dalam hadis apa dikatakan? Sholatul Laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini adalah Sholatul Laili, sholat fil laili. As-sholatu fil laili atau sholatun fil laili. Sholat di waktu malam hari. Ini juga rangkaian idhofah. Ya, artinya apa? Al-laili sebagai mudhof ilaih. Sholat sebagai mudhof. Nah, yang ketiga yaitu makna min, yang artinya dari atau jenis. Contohnya khatamu hadidin. Khatam, cincin, hadidin, besi. Cincin besi. Ya, cincin yang terbuat dari besi. Itu juga contoh idhofah atau makna lain daripada itu. Seperti itu. Cuman kalau yang di buku atau yang di TLA ini, semua aplikasinya adalah makna min. Semua aplikasinya adalah makna afan. Semua aplikasinya adalah makna li. Afan ya. Semua aplikasinya adalah makna li, kepemilikan. Jelas Ibu insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Nah, kalau yang tadi mudhof ilaihnya mereka mu'rab, maunya berubah. Mereka bisa kasrah. Sebagaimana di Dars Rabi kita aplikasikan atau kita lihat aplikasi majrur tapi berupa kata mabni min aina ila aina, ainanya enggak berubah harokat, maka demikian pula mudhafun ilaih bila mana mabni maunya begini, dia juga tidak berubah harokat akhir. Contohnya di pertanyaan Sa'id, qalamu man hadza ya Ali? Qalamu man hadza ya Ali? Jadi qalamu itu mudhaf. Man sebagai mudhafun ilaih. Cuma karena man ini jenisnya mabni atau hukumnya mabni alias maunya begini, maunya apa? Maunya sukun di akhir. Maka dia tidak menjadi qalamu mani, tetapi qalamu man, tetap qalamu man. Ya, tetap qalamu man. Maunya begini, ya begininya apa? Begini di atas sukun gitu loh. Kalau yang aina begininya dia apa? Begininya di atas fathah. Maunya senantiasa fathah. Kalau man maunya senantiasa sukun. Nanti ada lagi contoh misalkan nahnu. Nahnu maunya senantiasa dhammah. Apalagi anti maunya senantiasa kasrah dan seterusnya. Ya. Jadi kata-kata yang maunya begini alias mabni, biar mudah ingat aja ya. Itu mereka harakat akhirnya nggak bisa berubah. Sekalipun ada sebab-sebabnya. Seperti di sini qalamu man, itu kan ada sebab idhofah. Ya, atau ada hukum idhofah. Qalamu mudhaf, man mudhafun ilaih. Ya. Karena dia mabni, man tidak berubah harokat. Tidak lantas menjadi qalamu mani, ya, tetapi tetap qalamu man hadza ya Ali. Dijawab oleh Ali, hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Baru sini. Jawabannya dia mu'rab. Jelas insyaallah ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, aina haqibatul mudarrisi. Ini pertanyaan Said yang terakhir adalah di mana tasnya milik Pak Guru? Kata Ali, hiya tahtal maktabi. Ini juga contoh mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi tahta ini isim sendiri, kemudian al-maktab dia isim sendiri yang saling diidhofahkan. Tahtal maktabi. Seperti itu.
Itu Pak ya itu ya Bapak. Tahta mudof. Iya. Jadi juga apa? Tahta mudof ya Ustaz ya. Ya, mudhaf. Mudhaf. Dia bukan huruf. Tahta ini bukan huruf. Hmm, Dia isim. Dan Isim di ya. sini ini kalau nggak memberatkan apa namanya teman-teman mungkin sekedar informasi tahta ini dia maksudnya adalah dzaraf. Dzaraf. Kalau yang masih Dzaraf. awam mungkin agak bingung dzaraf itu apa. Zarab ya, zarab. Ya, dzaraf dia harus mansub tahtal maqdar. Tetap menjadi mudhof itu. Nah, Mudhaf. mudhaf kepada kalimat Tahta al. bukan mabni ya Ustaz. Tahta bukan mabni. Bukan mabni, Mabni. dia mu'rab. Karena dia bisa bisa tahti. Iya, Bisa bisa tahti. menjadi tahti. Jannatu adnin tajri min tahtiha. Min tahti. Tahta. Cuman nggak tahu ya, apakah dia bisa tahtu. Ini saya nggak tahu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang kok nggak jarang menemukan tahtu. Enggak ada itu maksudnya. Ya, biasanya tahta sama tahti. Tahti. Ini jeruk makan ya Pak Ustaz? Dzaraf makan. Nah, dzaraf makan. Seperti amam, pau, Iya. kemudian Dzaraf makan keterangan terangan tempat. tempat. Dan hukumnya dia mansub. Mansub itu dengan fathah, makanya tahta. Jadi kalau di kitab itu man dengan min membedakannya gimana Ustaz? Kalau apa? Harap gundul. Tahu artinya Ibu? Harus tahu artinya ya. Ya, tahu artinya dulu. Tahu konteks kalimat itu sedang ngomong apa gitu. Baru nanti kita tentukan. Man huruf. Man isim, Man isim. Min huruf. bin huruf. Berarti man bisa mana, bisa mani, bisa manu. Enggak lah. Dia mabni, maunya begini, sehingga tidak bisa Mabni. berubah. Tetap man. Tetap. Isim mabni. Man isim mabni. Isim mabni. Jadi kalau isim ada yang mabni, ada yang mu'rab, ada yang maunya begini, ada yang maunya berubah. Contoh isim mabni adalah man, kemudian aina. Aina. Aina juga aina. Aina isim. Ya, Mabni. isim mabni. Kalau min huruf mabni. Kolamu Ibu ya? Min. Tadi Min ibunya min huruf Ya, min huruf huruf. mabni. Mabni. Mabni ya. Kalau huruf semuanya mabni tanpa Huruf. terkecuali. Huruf semua mabni. Kalau yang isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jadi di penjelasan tadi maunya begini, maunya berubah itu ada pada jenis isim sama jenis fiil. Tapi kalau al-harfu, ya jenis al-harfu nggak ada mu'raban, nggak ada mu'raban. Tetapi semuanya mabni tanpa terkecuali. Kalau gundul ya, iya, memang harus tahu artinya kalau gundul. Karena apa namanya dikatakan dalam kaidah al-i'rabu far'ul ma'na. Walaupun kaidah ini nggak baku ya. Jadi kita bisa mengi'rab ini adalah cabangnya ketika kita sudah tahu artinya. Berarti sebetulnya kita tahu artinya dulu baru bisa menentukan harokat-harokat. Tahu maksudnya, tahu posisinya sebagai apa. Nanti harokat akhirnya, harokat utuhnya kita bisa baca. Maka memang sering-sering kita masyhur atau istilahnya interaksi dengan kosakata bahasa Arab. Nah, baca kitab gundul lah, nah, baca buku pelajaran bahasa Arab, atau mungkin banyak hal, artikel misalkan di HP ada artikel-artikel bahasa Arab. Ada tipsnya Ustaz, ada tips nggak biar ini banyak berbisa menghafal kosakata bahasa Arab? Nggak tahu Bu, saya juga nggak punya tips kalau ditanya kayak gitu-gitu ya. Apalagi kalau misalkan tips instan biar langsung menguasai ribuan kata, nggak ada. Semuanya tetap butuh proses sedikit demi sedikit.
Seperti belajar gitu juga ya, sedikit-sedikit insya Allah nanti lama-lama informasinya sampai kepada kita. Terutama yang paling sering adalah ketika kita berinteraksi membaca Al-Quran, tilawah. Itu kan, misalkan ada kosakata asing, cari Al-Quran, di situ ada terjemahnya. Terjemah ringkas atau tafsir ringan. Biasanya tafsir ringan. Ini yang cukup agak membantu. Itu nanti jelaskan apa makna kalimat ini dan seterusnya. Itu salah satu apa namanya usaha ikhtiarnya membaca terjemah ayat yang kita nggak tahu artinya. Tapi kalau ayat-ayat yang sudah tahu artinya, ya insya Allah semakin kita dengar, insya Allah menancap. Oh, gitu. Memang akan beda antara orang yang membaca Al-Quran tahu artinya sama yang sekedar membaca, walaupun masing-masing tetap insya Allah mendapatkan pahala. Kalau misalkan nggak tahu artinya, mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala. Pahala apa? Pahala membaca. Karena memang perintah membaca Al-Quran udah jelas. Satu huruf pun dinilai 10 pahala. Membaca toh bukan memahami artinya. Apalagi ditambah paham artinya. Itu insya Allah saat yang lain lebih menguasai tentang ilmu. Ini saya kok apa namanya waktunya sudah habis. Cuman saya tuh biasanya kalau ada satu materi nggak tuntas tuh nggak ini. Ini kita lihat dulu ya. Ini di Daras Salis ini sampai halaman berapa? Masih banyak ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih banyak ternyata Ibu ya. Dan Bapak-Bapak semua. Karena waktu sudah habis, nggak apa-apa kita belajar pelan-pelan. Tapi mudah-mudahan di satu semester ini jilid satunya tuntas, itu aja kan intinya. Terus misalkan di satu pertemuan hanya dapat 1 daras nggak masalah. Atau kayak kemarin kan dapat 3 daras, alhamdulillah. Dapat 1 juga alhamdulillah. Ini 1 tambah sedikit yang idhofah. Yang penting udah tahu tuh hukum idhofah, tanwinnya hilang untuk mudhofnya, dan yang mudhaf ilaihnya harus majrur. Ya mungkin itu ya teman-teman semua, mudah-mudahan tetap semangat. Insya Allah besok mulai melanjutkan ke tamarin atau latihan-latihan di Dars al-Khamis. Ini enggak sesuai ekspektasi. Tadi ekspektasinya kita kan selesai Dars Khamis, tapi saya tadi berusaha untuk pelan-pelan aja biar apa namanya, biar enggak capek di sayanya teriak-teriak. Misalnya biar teman-teman sambil aktif juga, interaktif ya. Aktif membaca. Baik. Mungkin itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat dan semoga teman-teman tetap semangat semua belajarnya, dan buat yang berhalangan hadir pada malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk hadir di pertemuan berikutnya. Buat yang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan untuk bisa ikut belajar, dan seterusnya buat yang sibuk semoga Allah berikan taufik inayahnya. Kita akhiri saja dan doa kafaratul majelis karena sudah larut malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Pak Ustaz. Iya.